Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah menyelidiki kasus korupsi pengadaan tanah untuk proyek perumahan DP 0 rupiah di DKI Jakarta. Data menunjukkan Ford Foundation menggelontorkan dana ratusan ribu dolar kepada sejumlah kampus besar di Indonesia. Rekan-rekan, sangat luar biasa. Wapres Gibran menunjukkan kredibilitasnya sebagai pemimpin Indonesia, sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang tentu saja banyak membantu Pak Presiden Prabowo Subianto karena itu memang tugasnya. Tapi rekan-rekan, di sini kita melihat bagaimana Gibran seolah mempermalukan mereka-mereka yang berkoar-koar atas nama demokrasi, tapi mereka pula yang merusak dan menodai citra dari demokrasi itu sendiri. Maka dari itu, rekan-rekan, di saat sebagian oknum gerombolan mahasiswa membubarkan forum diskusi, Pak Wapres Gibran menerima mahasiswa untuk menerima aspirasi serta kritikan dari mereka yang tentunya Pak Wapres langsung mencatat sebagai bahan evaluasi. Bahkan Gibran Rakabuming Raka mengatakan, sangat senang ketika mahasiswa kritis, namun patut digarisbawahi kritis untuk membangun negeri, bukan untuk tujuan dan intrik-intrik tertentu. Karena kalau kita bicara intrik yang terbaru, ini kan ada sesuatu indikasi yang sangat mengerikan, di mana salah satu pimpinan tokoh vokal katanya rekan-rekan kabarnya terindikasikan memiliki kedekatan tertentu dengan sejumlah tokoh politik. Ini benar-benar sangat bisa dikatakan mengerikan. Maka dari itu seperti apa kebenarannya? Ayo kita analisa dan kaji bersama-sama. Yo, BEM UGM sudah klarifikasi, tapi isi klarifikasinya itu ya tentang saya aja. Padahal kalau orang cerdas, orang berpendidikan kan mestinya kalau ada satu masalah klarifikasi, maka yang dibicarakan, yang disorot adalah fakta objektifnya. Begitu kan, bukan saya. Coba sekarang kita pakai analogi sederhananya itu begini. Kamu pemain sepak bola kena kartu merah. Yang seharusnya kalau kamu pemain bola yang cerdas, yang jujur, kamu akan mengungkapkan fakta objektifnya. Misalkan begini, coba cek VAR, cek videonya begitu loh. Yang injek kaki saya itu justru lawan, ya kan? Lawan injek kaki saya, dia jatuh. Kenapa saya dikasih kartu merah? Coba cek video VAR-nya. Kan begitu, itu berbasiskan fakta objektif. Bukan malah saya ini pemain timnas, saya ini membela negara, saya ini pemain legenda, saya ini kapten kesebelasan. Kan bukan itu yang diminta kalau pemainnya itu jujur dan cerdas. Nah, anak ini kok tantrum ya? Tapi kenapa gak ada kesadaran? Boleh saya ngomong? Sudah belum? Boleh, yuk. Boleh. Tadi kan kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan. Anda boleh ngomong apa saja. Tadi kita sudah buka. Ya. Salah satu keributan yang terjadi bersumber dari orang ini. Ketika acara dibubarin dan akhirnya bersila di manalah itu namanya. Dia teriak-teriak tantrum gak jelas. Kok bisa ya? Mari kita bahas. Pertama, kalau mau diskusi aja mas. Nggak usah tantrum, teriak-teriak nggak jelas. Seseorang itu dilihat bukan dari marah dan teriak-teriak nggak jelas, tapi dari bagaimana dia menyajikan data, fakta, atau apapun yang ingin ditanyakan. Kedua nih, lo kan mahasiswa UGM yang kampusnya isinya anak-anak cerdas se-Nusantara. Tunjukin dong isi otaknya. Jangan malu-maluin rektor. Minimal kalau bicara teh tertata, kalau punya data tersampaikan, kalau berbicara punya argumen. Kalau kayak gini, apa bedanya lo sama anak gua yang lagi tantrum-tantrumnya di umur 2 tahun. Bahkan ya, semoga Allah mengabulkan nih. Kayaknya anak gua lebih cerdas daripada lu. Diajak dialog pun dia paham, dia bisa. Bahkan kalau dia misalnya diminta untuk melakukan sesuatu, dia ngerti caranya. Lalu marah-marah, nggak jelas. Ada anti militerisme, tapi ternyata Tio nyaman dipelukan elit purnawirawan. Di depan publik, Tio tampil sebagai wajah perlawanan. Ia berteriak anti militerisme. Ia mengkritik elit menyerang kekuasaan. Tak heran jika banyak orang memujanya. Tapi satu persatu fakta muncul terang benderang. Kalau benar Tio anti militerisme, justru mengapa ia punya hubungan dekat dengan elit militer? Lalu mengapa ia menggunakan fasilitas keluarga petinggi militer purnawirawan? Kita berhak untuk bertanya. Jangan-jangan yang selama ini dijual Tio bukan perjuangan, bukan idealisme. Maka jangan berteriak melawan kekuasaan jika ternyata nyaman berada di pelukan elit. Karena gerakan mahasiswa seharusnya berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit. Mungkin masalah Tio hanya satu, ia marah ketika kekuasaan tidak berada di pihak yang ia inginkan.
Lagi dan lagi. Kalau berita bagus kenapa nggak mau diviralin sih? TikTok tolong ini viralin, ledakin deh. Puluhan juta kalau bisa ya. Karena begini, berita bagus itu kalau viral sama drama pasang pelacak lah, apalah. Aduh, 3 hal ini terjadi bareng-bareng di tahun ini. Dan efeknya bakal nyambung ke jutaan orang. Tonton sampai akhir. Ada ratusan ribu guru di Indonesia yang sudah mengajar bertahun-tahun tapi belum punya ijazah S1. Bukan karena malas tapi karena keterbatasan biaya dan juga waktu serta aksesnya. Tahun 2026 ini Kemendikdasmen atas perintah Presiden Prabowo memberikan beasiswa S1 untuk 150.000 guru. Yang bikin ini beda, mereka pakai skema rekognisi pembelajaran lampau di mana pengalaman mengajar guru selama ini diakui dan dikonversi jadi satuan kredit semester. Jadi kuliah S1 yang normalnya 4 tahun bisa selesai dalam waktu yang sekitar 1 tahun aja. Bayangin gimana perasaan seorang guru yang udah ngajar 15 sampai dengan 20 tahun akhirnya bisa dapat gelar S1. Bukan dari nol tapi dari pengalaman yang udah mereka jalani. Itu sebuah pengakuan ya, bukan cuman sekedar beasiswa aja. Bayangin anak-anak sekolah dalam kondisi ruang kelas yang tidak layak, atap bocor, lantai retak. Itu kenyataan di Indonesia yang masih banyak sekali terutama di wilayah 3T. Pemerintah mengalokasikan kurang lebih sekitar 14 triliun untuk revitalisasi sekolah pada 2026 ini. Awalnya kemarin cuma ditargetin 11.000 sekolah, tapi setelah perluasan sasaran jumlahnya naik jadi 71.744. Jadi fokus utamanya 3. Sekolah dengan kerusakan berat, sekolah di wilayah 3T, dan sekolah di daerah yang terdampak bencana. 71.000 sekolah, Pak. Coba bayangin, itu artinya berapa ribu anak yang akhirnya belajar di tempat yang layak. Dan ini bagian yang paling sering tuh kelewat dari pemberitaan. Dari proyek revitalisasi 71.000 sekolah ini, itu diperkirakan akan menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja. Dengan masa kerja sekitar 3 sampai dengan 8 bulan selama proses pembangunan berjalan. Bayangin efeknya. Sekolahan jadi, ekonomi juga jadi, orang kerja dapat. Revitalisasi ini dilakukan lewat mekanisme swakelola. Jadi sekolah dan masyarakat sekitar itu bisa ikut terlibat langsung dalam proses pengerjaannya. Artinya tukang bangunan di kampung, pekerja harian di desa, sekarang mereka punya kesempatan kerja yang nyata di lingkungannya mereka sendiri. Satu kebijakan, 3 dampak. Guru naik kelas, anak sekolah dapat tempat layak, rakyat lokal dapat kerja. Kenapa sih kok ini penting banget buat kita sadari? Karena kita tuh seringnya cuma rame soal yang bikin emosi, sisi negatif, berita negatif. Yang viral itu yang bikin marah, emosi. Tapi kebijakan yang bener-bener mengubah hidup orang, yang bener-bener dirasain, sering lewat begitu aja tanpa disorot, gak mau dilihat. Bukan berarti kita itu berhenti kritis, enggak guys. Tapi kalau ada yang baik dan itu programnya bagus, ya kita harus apresiasi. Kita juga punya tanggung jawab buat nyuarain itu supaya orang-orang yang nanti ikut kerja di sana juga itu mereka kelihatan gitu loh, usaha mereka juga dilihat, kita mengapresiasi mereka. Rakyat 150.000 guru dapat kesempatan kedua, 71.000 sekolah dibenahi, 1,1 juta orang bisa dapat kerja. Kalau kabar baik dan berita baik ini bermanfaat buat kalian, kalian komen, kalian share sebanyak-banyaknya, sebarin ke seluruh teman dan juga tetangga kalian, siapapun itu keluarga kalian, untuk semuanya bisa dapat berita baik ini. Biar kabar baik juga punya kesempatan untuk bisa viral dan juga FYP. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Thank you. Saya laporkan dia dengan pasal 263 ya KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan pasal 433 dan 434 ya, karena telah melakukan penghasutan dan fitnah terhadap program SPPG. Dan dia juga banyak menghina dan fitnah programnya Pak Prabowo, makanya hari ini saya sikat dia. Tapi apa maksudnya? Bentuknya apa? Konteksnya apa? Spesifik. Tapi kalau aku rasa kan ada salah satu tuntutannya yang koperasi desa itu. Koperasi desa Merah Putih. Itu mungkin memang lagi ini Bang, kayak gerak. Jadi kayak viral beberapa video yang nunjukin militer itu kayak menggusur beberapa sekolah dan katanya itu mau dijadikan koperasi desa. Ya. Mungkin dari ya harus bicara semacam itu. Jadi spesifik. Jelas gitu loh. Ya. Iya, kalau program MBG sendiri, kalau dari aku ya, aku mendukung MBG, mendukung banget. Tapi memang aku beberapa kali kecewa kan, karena di MBG itu ada korupsi lah, ada yang keracunan dan lain-lain. Dan sebenarnya menurut aku seharusnya mahasiswa tuh mengkritisi itu, atau misalnya ngomong jangan sampai ada yang keracunan lagi di MBG misalnya, atau jangan sampai anggaran MBG membludak kayak motor listrik, betul. Motor listrik gimana cara mencegahnya? 100.000 jangan sampai ada lagi. Maksudnya yang gitu. didesek mereka tuh itu ke pemerintah gitu loh. Betul. Ya karena kalau misalnya penonton lihat kan di sosial media banyak beredar ya, kayak anak-anak di Papua sana, di daerah-daerah yang terpencil, dia dapat nasi, dia seneng banget, yang biasanya nggak pernah makan nasi dapat nasi gitu. Jadi ya jangan sampai ada dapur-dapur yang masih ngasih ke
siswanya tuh kelapa, Iya, jangan lele mentah. kelapa. Masih ada patilnya Ini lagi. nasi sama salak. Iya, nasi sama salak doang. Nah, kayak gitu-gitu. Kacang-kacangan doang. Ya, gerakan lah. Jadi Iya. bikin studi lah, bikin penelitian. Terus jadi sebaiknya yang menanganinya siapa misalnya? Kan sekarang sudah mulai dilakukan oleh Iya. kepala MBG yang baru ya. Atau enggak mungkin mahasiswa bisa mendesak gitu kayak harus ada tim pengawas khusus nih biar Betul. menunya tuh bener-bener seimbang, bergizi. Jadi nggak cuman misalnya nasi sama apa doang kayak gitu-gitu. Betul. Nah, jadi kesannya ya, apalagi Pak Prabowo harus mengakui kesalahan pemerintah. Yang mana dulu? Apa poinnya apa? Yang mana gitu. Nah, jadi baik di UGM lebih norak sih, yang pakai revolusi gitu kan. Orang ngomong dipotong, orang ngomong diserang. Yang UI ini dua universitas terbaik di Indonesia loh. Yang considered as dianggap sebagai terbaik di Indonesia. Itu ternyata 5 tuntutannya, kalau dulu kan jelas trituranya zaman tahun 66 itu. Turunkan harga-harga gitu kan. Bubarkan, saya lupa tepatnya apa, tapi jelas apakah bubarkan DPR atau apa. Spesifik. Oke. Nah, ini zaman sekarang, di tahun 2026 ini, kita berharap ya mahasiswa itu setelah melihat kondisi pemerintahan yang sekarang, Anda mau ngeritik pemerintah, silahkan, kita dukung kalau itu bagus. Tapi harus intelek dong, harus rasional. Kayak misalnya turunkan harga kebutuhan pokok, karena beberapa temen aku yang punya misalnya usaha risol ya atau usaha makanan itu ngomong ke aku, Bang, sejak ada MBG ini harga-harga di pasar jadi naik kayak gitu. Nah, ya itu bisa disuarakan dengan detail gitu. Jadi jangan cuma harga kebutuhan pokok naik. Yang mana yang naik? Apakah beras? Nah, aku merasakan kenaikan beras nih. Iya. Beras naik, atau misalnya apa bahan yang naik? Harga ayam 1 ekor naik gitu, atau kayak gimana? Bawang, cabai, apa kayak yang membuat kebutuhan kemarin masak cabai gitu. merah tuh yang naik. Iya kan? Jadi detail gitu. Dan itu juga ini semua akibat pertama harga minyak yang naik, ya. Kan kurs rupiah juga naik. Enggak, melemah. Justru melemah. Tapi sekarang udah lumayan membaik ya. Nah, itu ada. Jadi IHSG, indeks harga saham gabungan, itu kan juga drop ya. Drop kan? Ya, sekarang lagi dinaikin lagi. Itu adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, dan pemerintah kayaknya sih saya yakin pemerintah melakukan banyak hal untuk mencegah jangan itu sampai memburuk. Nah, harga-harga kebutuhan pokok di bawah itu juga diakibatkan oleh persoalan-persoalan ini. Kalau mahasiswa cuma turun dengan gaya-gaya yang heroik gitu ya, gaya-gaya preman gitu ya, itu kan sangat mengecewakan kita semua. Jadi saya mengerti kalau akhirnya yang diskusi di total politik yang di UGM itu ya ujung-ujungnya jadi memalukan mahasiswa. Saya pikir kalau saya nih ya, karena saya kan udah jauh lebih tua dari kalian, saya akan mengatakan, ayo dong mahasiswa meningkatkan kualitas intelektualitasnya. Kalau enggak, kalian tuh jadi beban buat negara ini, bukannya menjadi jalan keluar. Kalau saya menggunakan istilah, seharusnya menjadi mercusuar. Mercusuar tuh, tahu kan mercusuar? Yang menerangi di pinggir pantai ya. Yang menerangi agar kapal-kapal bisa berjalan dengan lebih leluasa gitu, bisa kelihatan tuh cahaya terarah. Harusnya gitu. Tapi kalau cuma jadi sok jagoan, kita nggak perlu gerakan mahasiswa semacam itu. Kayak tidak menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat secara luas. Nggak relevan. Sama ada satu momen terakhir ya, penonton. Jadi di Bundaran HI itu ada beberapa mahasiswa yang dia ngelebarin kertas, dia bilang bunyikan klakson kalau sudah muak oleh pemerintah gitu. Sebenarnya banyak yang bunyiin klakson, tapi sebenarnya itu kebagi dua, Bang. Ada yang memang bunyiin klakson karena emang beneran muak, ada yang cuma ya udah biar gue mau jalan gitu. Gue mau jalan gitu. Kalian ngalangin. Udah mau pulang tin gitu. Sebenarnya kebagi dua. Nah, maksud aku belum tentu orang yang ngeklakson itu muak sama pemerintah yang pertama. Yang kedua, jangan di Bundaran HI, teman-teman. Macet, nggak bisa pulang.
Ini korban. Nggak bisa pulang. Ya, mungkin memang di Bundaran HI karena biar di notice atau mungkin biar rame gitu ya. Tapi kita nggak bisa pulang. Enggak, tapi saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa di Bundaran HI. Biar pusat kota gitu. Pusat kan gitu, jadi ya. istilahnya tadi di Ya kan dengan sengaja kepengen bikin macet. Tapi kembali penonton, kita ini bukan anti gerakan mahasiswa. Bener. Kita itu justru mendukung gerakan mahasiswa yang kritis, yang tajam gitu ya, yang bersuara keras itu biasa-biasa aja kok ya. Tapi jangan sampai sembarangan kayak kelihatan nggak pinter, kelihatan dangkal, kelihatan kayak kepengen jagoan aja, kepengen viral kali ya, kepengen diamplifikasi, multiplikasi oleh media sosial. Biar mendapat dukungan luas dari publik gitu. Ya, saya yakin nggak dapat. Dan orang lagi berharap kondisi membaik kok sekarang. Iya, kita semua berharap Indonesia membaik, dan kalau misalnya ada tuduhan atau apa, tolong datanya dicari jangan dari film. Terus juga tapi agak berlebihan sih. Train to Busan dibandingin sama Pesta Babi kan agak lain ya. Iya, ya itu udah jelas-jelas fantasi ya. Ya mungkin lebih mahasiswanya tuh lebih apa ya, jatuhnya jangan dangkal lah gitu. Kita jadinya sebagai alumni dan alumni senior agak aduh. Dan saya dosen loh. Iya kan. Sebenarnya kalau misalnya mau ngadain diskusi tuh bisa banget, tapi harus dipersiapkan dengan matang argumentasinya. Iya. Terus permasalahan yang ingin disampaikan apa. Data sih yang paling penting. Data yang paling. Tapi dan ingat loh, ini pemerintah yang sedang membuka diri nih. Iya. Bersedia datang ketemu. Tolong banget dimanfaatin sebaik-baiknya, disampaikan keluh kesahnya. Apa yang memang diharapkan pemerintah bisa lakukan gitu. Emosinya juga dijaga, jangan lupa sarapan dulu biar nggak marah-marah. Jangan. Itu buat adik-adik kita ya. Dan itu dia rekan-rekan, kita telah menyaksikan bersama, kita telah banyak menyaksikan sudut pandang. Jadi tentu saja kita pun memang harus lebih bijak untuk melihat gerakan-gerakan aksi massa, karena takutnya ini kan sudah ada kejadian rekan-rekan, Kejaksaan Agung sudah berhasil meringkus pos buzzer. Nah ini pun menjadi perhatian kepada kita semua. Jangan-jangan nih rekan-rekan, yang lainnya masih belum terbongkar, yang lainnya masih belum terungkap. Coba bayangkan betapa mengerikannya ketika ada suatu gerakan yang mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan aspirasi rakyat untuk menyerang pemerintah. Ternyata di belakang itu semua ada oknum. Ternyata di belakang itu semua ada yang mengendalikan. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa itu terjadi. Itu benar-benar sangat berbahaya rekan-rekan. Maka dari itu kita berharap yang terbaik. Tapi patut digarisbawahi, kita sangat mengapresiasi setiap gerakan demo, setiap gerakan yang mengkritik, yang tentu saja mengkritik tersebut untuk membangun, bukan untuk menciptakan huru-hara atau bahkan merusak fasilitas umum.